wilayah kita. Hampir 300.000 orang setiap hari yang terpapar COVID-19 di wilayah India, dan hampir 7.000 orang setiap harinya meninggal di wilayah India karena terpapar oleh COVID. Oleh karena itu, monggo kita bersama-sama, pemerintah, TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat, kita melaksanakan misi. Baiklah sahabat, dan hari ini saya kelihatannya gagal explore lagi teman-teman, karena rencananya hari ini saya akan ke wilayah Karanganyar, Jawa Tengah ya. Namun saya dihadang oleh gugus tugas penyekatan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Dan bukan hanya saya saja ya yang putar balik hari ini. Waduh, semua kendaraan yang melalui jalur ini, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, yang melewati jalan tembus Sarangan, wes otomatis diputar balik semua. Aduh, gimana ya? Jika dibilang kecewa, iya ya, saya jauh-jauh datang ke areal ini ataupun jalur ini ya untuk menuju ke Karanganyar. Sebenarnya saya mau explore teman-teman di sebuah tempat yang sebenarnya tempatnya juga lumayan jauh ya. Disebutnya Pertapaan Pringgondani, teman-teman. Kenapa saya tertarik dengan tempat tersebut meskipun jauh ya? Karena Pertapaan Pringgondani adalah sebuah tempat yang spesial ya. Sebuah tempat yang, aduh, dan ini kabutnya gelap banget teman-teman, kita nggak boleh ceroboh ini. Sebuah tempat yang istimewa ya, karena Pertapaan Pringgondani pernah didatangi oleh beberapa mantan Presiden Republik Indonesia, dan yang terakhir datang ke situ sepertinya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, dan keluarga besarnya. Beliau datang ke Pertapaan Pringgondani di wilayah Karanganyar. Meskipun lokasi tersebut cukup jauh dijangkau teman-teman, dan memang harus jalan kaki ya untuk menuju Pertapaan Pringgondani, namun banyak tokoh-tokoh nasional yang saya tanyakan ya kepada orang-orang yang berada di situ, itu memang datang ya bertujuan untuk berkunjung ke pertapaan tersebut teman-teman. Dan jalur ini rame ya, ini Gunung Lawu Cemoro Sewu. Suasananya di jam 1:51 menit ataupun jam 13:51 menit ya, ini kondisinya seperti ini. Cemoro Sewu, Gunung Lawu sudah mulai kabut yang tebal seperti ini teman-teman. Harus waspada juga ya melintasi jalur ini. Memang tempat ini menjadi salah satu tujuan favorit ya, terutama bagi teman-teman di sekitar wilayah Ngawi, Madiun, Ponorogo, Magetan ya. Biasanya nongkrong-nongkrongnya juga di sekitar Cemoro Sewu tersebut. Mantap ya. Mumpung hari masih lebaran begitu, menikmati suasana lebaran. Dan kembali lagi ke Pertapaan Pringgondani teman-teman, kenapa tempat itu begitu spesial ya? Memang konon dan konon Pertapaan Pringgondani ini masih ada kaitan erat dengan Prabu Lima Brawijaya. Dulu yang mendiami Pertapaan Pringgondani itu masih ada hubungan kerabat ya dengan Prabu Lima Brawijaya. Cerita-ceritanya seperti itu, dimana yang mendiami tersebut memang seorang petapa sakti, dan khusus di wilayah tersebut memang dulunya adalah wilayah kerajaan Majapahit, dan Prabu Lima Brawijaya menyerahkan sebagian wilayah tersebut ke petapa tersebut ya. Disebut-sebut petapa sakti tersebut yang melindungi
warga masyarakat sekitar Gunung Lawu pada zaman dahulu, teman-teman, dari keganasan seorang, bisa dibilang seorang raja gitu ya, seorang raja di sekitar tempat ini. Aku nggak tahu kenapa di sini dulu juga ada disebutnya raja, apakah di sini dulu juga ada sebuah kerajaan, nggak tahu, tapi kira-kira seperti itu. Ada seorang raja yang gemar memakan daging manusia, gitu loh cerita-ceritanya ya. Dan yang menjadi sasarannya adalah warga masyarakat sendiri yang berada di sekitar lereng Lawu. Kemudian ada seorang ibu-ibu beserta dengan anaknya ya, yang merupakan penduduk terakhir dan satu-satunya, yang kemudian konon meminta bantuan ke petapa sakti tersebut. Singkat cerita, petapa sakti tersebut akhirnya berkelahi ya, bertengkar, bertarung dengan Prabu yang hobinya makan daging manusia, dan dikisahkan sang Prabu tersebut akhirnya mati di tangan petapa sakti tersebut. Saya sih mendengar cerita-ceritanya seperti itu. Namun jika di antara teman-teman ada yang lebih tahu ya tentang sejarah tentang pertapaan Pringgondani, bisa ditulis di kolom komentar. Ada yang menyebut bahwasanya pertapaan Pringgondani merupakan langkah awal ataupun proses awal ya sebelum muncak ke Gunung Lawu. Disebut-sebut di pertapaan Pringgondani tersebut harus mensucikan diri dulu ya di tempat itu. Proseduralnya katanya seperti itu ya, karena di pertapaan Pringgondani itu ada 7 sumber mata air, teman-teman, yang 7 sumber mata air tersebut berada di satu lereng bukit gitu ya. Dan beberapa orang yang datang ke tempat tersebut memang hanya dengan bertujuan khusus saja ya, ingin membawa air-air tersebut kemudian dibawa pulang, yang konon katanya mujarab untuk berbagai macam pengobatan. Itu sedikit cerita saja tentang pertapaan Pringgondani. Kemudian di lokasi tersebut memang ada beberapa titik-titik spiritual, teman-teman, untuk meditasi dan lain sebagainya. Kemudian disebut-sebut juga memang beberapa di antaranya ada yang ngalap berkah juga ya di pertapaan Pringgondani. Memang saya pernah sekali, teman-teman, ke pertapaan Pringgondani ya, namun sudah lama dulu. Saya saat itu datang sendiri, naik ya ke pertapaan Pringgondani. Kemudian bertemu juga dengan para musafir-musafir yang berasal dari luar kota, yang kemudian mereka menceritakan ya dengan sendirinya kisah-kisah mengapa mereka nyampe di pertapaan Pringgondani. Dan itu hal yang wajar saja, teman-teman. Dan mungkin teman-teman nggak tahu ya bahwa di depan saya ini di depan saya ini putra saya ya. Jadi hari ini saya reading bersama dengan putra saya ya. Dia pengen ngikut gitu, namun ya wis lah, saya ajak naik motor barengan, nggak mau. Dia maunya pakai motor sendiri. Kemana-mana dia ini juga nggak mau pakai sepatu gitu ya, sukanya pakai sendal terus. Katanya kalau pakai sepatu itu sumuk. Jadi yoiki ya, anakku lanang yoiki bos. Putraku yang cowok ya ini sudah segini. Ini sebentar lagi mau masuk SMK, teman-teman ya. Nah ini dia. Minta motornya pun mintanya seperti ini ya, mintanya Satria. Baiklah sahabat, dan itulah ya sedikit cerita tentang tujuan lokasi explore sebenarnya yang akan saya tuju kali ini. Namun ya begitulah ya, karena ada penyekatan. Dan sebenarnya di samping kanan ini tempat wisata juga ya. Kalau di lereng Lawu ini memang banyak sekali tempat wisata. Karena sistem ada penyekatan. Dan aku sebenarnya sudah menunggu ya. Saya datang tadi sebenarnya sedikit pagi, teman-teman, hampir ada 4 jam ya. Saya nongkrong di situ
saya tunggu barangkali penyekatannya selesai gitu, namun nggak bubar-bubar. Ya wes lah, aku akhirnya balik lagi aja. Dinosaurus Park di samping kiri kita, teman-teman. Beberapa tempat wisata memang dibuka ya di lereng Lawu ini. Lah itu anakku. Rame ya kondisi sore ini, teman-teman, di antara kabut yang sudah mulai turun ya dari Gunung Lawu. Anakku, aku ready ngebi anakku. Suasana sore hari ini ruame pol ya, karena lokasi ini memang menjadi tujuan favorit dari teman-teman yang pengen dolan-dolan ya di sekitar Telaga Sarangan dan naik lagi ke Cemoro Sewu gitu ya. Lokasi ini menjadi salah satu tempat yang favorit untuk foto-foto, untuk ya jepret gitu. Dingin teman-teman lewat jalur ini ya, betul. Jalan tembus Sarangan ini memang waduh nyes pol begitu. Aku nggak tahu apakah penyekatan di lokasi tersebut itu 24 jam atau tidak. Namun saya sudah menunggu lama ya. Sudah saya sampaikan teman-teman, sekitar 4 jaman lebih ya saya nunggu di titik penyekatan tersebut. Saya harapkan segera berakhir gitu dan nggak berakhir juga. Aduh. Akhirnya ya wis lah, saya turun aja lah. Kembali lagi gitu. Wah rame teman-teman hari ini, tempat orang mencari ketenangan ya di tempat ini. Mencari ketenangan, mencari hiburan, karena di gunung itu biasanya memang menyajikan hal tersebut. Suasananya yang sejuk, suasana yang adem itu biasanya bisa memberikan sugesti nyaman ya di otak kita, sehingga kita merasakan hal tersebut. Nggak heran jika wilayah pegunungan memang menjadi tujuan, salah satu tujuan ya untuk berwisata. Jika dibilang jalur ini padat ramai, iya ya, ini ramai padat merayap ya, maklum ya, dalam situasi H+2 ini teman-teman, aku motovlog ya di jalur ini, kondisinya seperti ini gitu. Saya yakin di antara teman-teman setidaknya sudah pernah dolan-dolan ke sini, sudah pernah lewat jalur ini juga ya. Terutama yang rumahnya di wilayah Karanganyar, tentunya jalur ini sudah nggak asing. Sarangan lewat situ bisa ya, di samping kita tadi masuk ke Telaga Sarangan. Namun sepertinya saya nggak tertarik, anakku juga gelem ya, tak ajak dolan ke situ. Ini dia. Ngibrit aja deh. Aku tak ngikut di belakangnya wae lah. Di depan situ ada papan peringatan teman-teman, awas turunan tajam ya. Jadi
memang jalur ini turunannya tajam banget gitu ya. Di depan situ kan pintu masuk ke Telaga Sarangan. Suasananya wes jan ramene powol. Bisa diperhatikan teman-teman sebelah kanan kita ya, nggak ada warung yang sepi gitu, semuanya rame terkendali. Dan Telaga Sarangan itu sebenarnya bisa dilihat loh dari atas ini ya, di sana itu, di bawah situ. Memang riding di jalur ini itu menjadi salah satu trek favorit ya, khususnya bagi teman-teman yang suka bermotovlog gitu. Dan beberapa kali juga grup moge-moge ya melintasi jalur ini, dan sering terjadi laka juga ya di tempat ini karena medannya yang seperti ini, turunan gitu ya, dengan berkelok-kelok. Beberapa rider terjatuh di jalur ini. Makanya kalau lewat tempat ini harus ngati-ngati, waspada gitu ya. Memang di sini tuh pemandangannya ciamik. Untuk foto-foto gitu di beberapa sudut tikungannya itu, sehingga tak heran jika di sudut-sudut tersebut itu banyak orang-orang yang berhenti untuk bersuah foto. Gunung Lawu memang selalu menawarkan keindahan ya. Selalu menawarkan kemolekannya gitu loh, dan mantap. Aku tak mengikuti anakku aja. Wes polane piye, tak nemburine wae lah. Dowalan gero jalan diterai wae. Di depan sana itu terhampar teman-teman deretan gunung yang cakep ya. Wis jangan mau mantep powol. Kemudian di sini mulai ya tikungan yang berlekak-lekuk gitu. Ya kan. Lewat sini memang harus super hati-hati. Kendaraannya ramai, kemudian jalurnya itu loh. Jalurnya ini perlu waspada. Mungkin ini untuk hari ini ramainya Sarangan ya, karena untuk masuk ke wilayah Karanganyar nggak bisa diputar balik. Jadi Sarangan otomatis menjadi tujuan tempat wisata para pemudik yang berada di
sekitar Kota Magetan. Liburannya ya wis kemana lagi ya kalau kita tidak ke Gunung Lawu. Baiklah sahabat, dan di sana itu Gunung Lawu nih wes, bukan Gunung Lawu di sana ya, deretan gunung lainnya itu loh, cakep gitu. Mungkin juga di antara teman-teman ketika menikmati liburan lebarannya seperti ini, jalan-jalannya ya bersama dengan keluarganya ya. Kemana begitu. Kalau nggak gitu ya bersama dengan pacarnya mungkin gitu ya, kan asik gitu. Jalan-jalan ke wilayah pegunungan ini kan dengan suasana yang mendukung, dengan suasana yang seperti itu, ya wis lah, bikin romantis saja. Bagaimana dengan kamu Bang? Wah, kalau saya ini hobinya belakraan nih. Saya ini hobinya terutusan nih ya. Jadi kemana-mana ya bawa kamera ya. Kemana-mana bawa kamera, kemana-mana bikin konten dan konten. Ya itulah ya sisi lain dari YouTuber itu ya, seperti itu. Saya yakin jika teman-teman diantaranya sudah banyak ya sebenarnya sahabat-sahabat semuanya yang menjadi YouTuber, kemana-mana selalu bawa kamera pokoknya. Ada sesuatu hal yang menarik, wes digawe video, diupload YouTube gitu ya. Sama ya, saya juga seperti itu. Meskipun dalam suasana yang seperti ini pun kemana-mana aku juga bawa kamera, teman-teman, untuk melihat situasi dan kondisi dari sebuah wilayah yang saya kunjungi. Kemudian saya share, saya bagi kepada teman-teman supaya tahu gitu ya. Oh ternyata jalur itu yang seperti itu gitu ya. Oh ternyata wilayah itu yang seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada salahnya berbagi dengan video. Yang salah itu yang ngambil duitnya rakyat gitu ya. Ya kan, yang salah itu katanya yang suka menyunat gitu ya anggaran-anggaran untuk rakyat. Sudah tahu salah, dan kasus-kasus yang seperti itu memang tidak pernah berakhir ya, seakan ada kasus baru dan baru lagi. Dan teman-teman, iki bocah iki helmnya iki bocah iki helmnya keren loh. Bocah iki helmnya teko gitu loh, bikin pulas teko. Warnanya biru gitu juga. Aduh, mantap. Waduh, kreatif ya itu anak, bikin desain yang seperti itu, keren loh. Xiaomi itu mantap ya. Biasanya kalau hari biasa saya lewat jalur ini wes wat gitu, teman-teman, buanter ya saya. Karena kondisinya sekarang rame ya nggak berani kencang saya, wes geremet bae. Soalnya dari jalur yang berlawanan itu selalu rame gitu. Struktur wilayah Kota Magetan memang seperti ini, bisa dibilang terasering lah ya, perbukitan, kemudian jalanannya pun juga yang seperti ini, berkelok-kelok, cakep gitu teman-teman. Itu asik gitu ya. Dan sebenarnya
Sahabat, di samping kiri kita nih ya, ini sebuah lokasi explore ya. Saya tunjukkan, nah ini loh, ini sebuah lokasi explore yang sebenarnya mau saya explore tapi ya wes nanti wae. Nah, di samping kiri kita ini sebuah bekas kolam ya, kolam renang ya, yang sudah terbengkalai sekarang. Dulu itu sebuah tempat wisata yang ramai juga, apalagi di hari-hari liburan seperti ini ya. Wes, tempat itu selalu ramai, kolam renang ya, itu udah mulai terbengkalai. Namun sepertinya saya nggak ambil ya, karena saya harus segera bergegas teman-teman untuk mengejar waktu. Waktu kok dikejar-kejar Thomas. Bukannya waktu yang ngejar kamu. Iya sih, aku nggak terasa juga ya, bahwasanya terkadang kita seakan mengejar waktu, padahal waktulah yang mengejar kita gitu loh. Maksudnya waktu mengejar kita itu bagaimana Mas? Yo, kita kan semakin hari kan semakin digerogoti ganasnya waktu, teman-teman. Terkadang usia kita sudah mulai menua, namun kita nggak sadar gitu loh. Awake dhewe keblinger gitu. Keblinger apaan Mas? Terlena begitu loh dengan segala sesuatu rutinitas yang ada di dunia ini. Bagaimana solusinya? Ya bagaimana solusinya, pikiran dewe. Ya karena kita semua sudah paham lah teman-teman dengan hal-hal yang seperti itu ya. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak ya toh. Kita semua orang yang cerdas kok, kita semua orang yang pintar gitu ya. Waduh, dan memang harus sabar bos lewat jalur ini, karena jalurnya yang seperti ini. Kalau teman-teman datang ke Kota Magetan, jangan lupa mampir ke Sarangan. Jangan lupa mampir ke tempat-tempat wisata yang lainnya. Banyak ya tempat-tempat wisata yang berada di sekitar lereng Gunung Lawu. Ada sebuah taman yang cukup favorit juga ya, yang disebutnya Taman Geni Langit. Namun tidak melalui jalur ini ya, melalui jalur lain. Teman-teman, di depan situ ya ada pertigaan, nanti ke Taman Geni Langit itu beloknya ke situ. Taman Geni Langit juga tempat yang favorit ya di wilayah Kabupaten Magetan, meskipun tempatnya itu jauh dari pusat kota, namun banyak sekali juga warga masyarakat Magetan yang datang ke tempat tersebut. Dan di mana Taman Wisata Geni Langit, di depan itu teman-teman ada pertigaan ya, belok kanan. Ini kalau dari arah Telaga Sarangan ya, tapi kalau teman-teman arah dari Kota Magetan tentunya belok kiri di pertigaan depan ini. Nah, di sini ya. Itu kalau ke Taman Geni Langit beloknya ke sana. Apakah masih jauh? Masih. Masih jauh ya untuk menuju ke Taman Geni Langit. Kemudian di depan kita itu ada pasar, teman-teman. Inilah ya, pasar wisata Plausan di sebelah kiri kita, untuk mencari oleh-oleh, beli baju dan lain sebagainya di pasar tersebut. Kemudian di depan kita ini nanti di sebelah kanan itu ada pasar sayur. Ya, jam segini sudah mulai rame ya kalau kita perhatikan. Nah, itu teman-teman di samping kanan kita ya, itu ada wes mulai rame ya, bakul-bakul sayur.
Ya memang Kota Magetan salah satunya adalah kota yang terkenal dengan budidaya sayurnya gitu ya. Jadinya nggak heran kalau di sini tempat tengkulak-tengkulak ya yang datang dari beberapa luar Kota Magetan. Nah, di samping kiri kita ini teman-teman, hamparan yang cukup menyejukkan mata ya. Ijo royo-royo. Dan memang kalau kita perhatikan jalur ini seakan-akan tidak ada sepinya ya, rame terus dengan berbagai jenis kendaraan yang melewati jalur ini. Waduh, dan pom bensinnya pun rame teman-teman, karena pom bensin ini ya salah satu pom bensin favorit ya. Untuk menuju ke Telaga Sarangan ya mampirin di sini untuk ngisi BBM. Rame rek, Magetan rame kutone. Sahabat-sahabat yang dari Kota Magetan, tentunya yang saat ini sedang merantau di luar daerah gitu ya, ketika melihat saya bermotovlog ini wis pasti jadi pengobat rasa kangenmu akan Kota Magetan. Mungkin ada yang sudah merantau 1, 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu ya, dan belum pernah kembali lagi, dan mungkin entah ya kembali lagi ke Kota Magetan kapan gitu. Melihat video saya ini tentunya waduh, Magetan korek gitu ya. Magetanku yang cantik, yang cakep gitu, bikin kangen. Biasanya kalau saya bikin sesi motovlog ya di beberapa daerah begitu, memang saya selalu mendapatkan beberapa komentar ya dari sahabat-sahabat yang dari kota tersebut namun sekarang posisinya berada di luar kota tersebut, sehingga memang ada dampak positifnya juga ya ketika saya bikin channel motovlog yang seperti ini. Di samping kiri kita ini ada kol teman-teman ya. Nih, hamparannya banyak banget seperti itu. Kemudian ada ya sawah-sawah saja di areal sini. Namun jika masuk lebih ke dalam lagi ya, memang banyak sekali sayur mayur yang ditanam oleh warga masyarakat yang berada di sekitar sini. Apakah itu wortel, apakah itu cabai gitu ya. Kota Magetan jika tidak dalam posisi-posisi ataupun hari-hari tertentu gitu ya, seperti lebaran ataupun hari libur, memang jalur ini juga sebenarnya biasa saja kalau hari biasa ya, nggak ramai, nggak padat seperti ini. Kalau saya lewat Kota Magetan ya di hari-hari biasa ya kondisinya normal-normal saja. Ini sih masih dibilang sangat sepi teman-teman, karena memang ada peraturan dilarang mudik ya.
seperti ada penyekatan yang seperti itu tadi. Biasanya tempat ini ataupun jalur ini ketika lebaran tiba di saat normal wes ruam ini pol gitu, mobil-mobil gitu ke arah Sarangan itu wes pokoknya sampai mengular lah. Namun di kondisi sekarang ini sepertinya memang ya sedikit berbeda saja ya. Kemudian di samping kanan kita itu teman-teman ada sebuah masjid yang cukup cakep ya. Masjid ini saya beberapa kali sholat ya di masjid ini ketika saya lewat dan memasuki waktu sholat gitu. Masjidnya cakep dan bersih itu, betul teman-teman. Salah satu cemilan yang terkenal ya dari Kota Magetan itu adalah lempeng. Jadi sebuah makanan ataupun sebuah jenis makanan ya yang dibuat dari beras yang kemudian dijadikan keripik gitu loh ya. Baiklah sahabat, dan saya belok kiri ya ini. Jadi untuk menuju ke arah Kota Magetan bisa lurus teman-teman, namun saya belok kiri ya karena saya menuju ke Ngawi ya, jadinya ya lewat jalur ini. Jalur ini juga terhitung masih baru gitu ya. Tak ning buri ini anakku wae. Enak aku dikawal anakku ben aman. Tapi arek iki seneng kok nganan terus iki. Oh dipateni. Baru tak rasani dipateni sene. Enggak bingungi wong. Baiklah sahabat, dan mungkin akan saya tutup saja ya edisi motovlog saya kali ini, mulai dari perbatasan ya Karanganyar, Sarangan, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga menuju ke area sini. Saya pikir sudah terlalu panjang juga videonya, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bahwasanya kondisi jalur perbatasan tersebut memang saat ini masih dalam proses penyekatan, dan informasinya sih ataupun informasi yang saya dapatkan ya itu hingga tanggal 17 nanti. Oleh karena itu mungkin teman-teman kalau lewat jalur perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah ya, khususnya di jalur tembus Sarangan, mungkin bisa lewat di atas tanggal 17, karena informasi yang saya dapatkan tadi yang seperti itu ya, penyekatan tersebut sampai dengan tanggal 17 hari besok gitu ya. Sekarang kan masih tanggal berapa ya, saya motovlog sekarang tanggal 14 teman, tanggal 15 sekarang ya. Iya, tanggal 15 hari Sabtu ini kok.
Aduh, anakku banterin pas sepeda rek, aku ditinggal ya. Ngebut-ngebut deh. Aduh. Bapak sahabat dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.